Dunia kita cukup absurd. Kita hidup di tengah keramaian, tapi pertanyaan-pertanyaan sunyi terus berdengung di kepala. Contohnya, untuk apa kita hidup? Dan kenapa kita bisa percaya pada sesuatu yang tak kelihatan, seperti Allah? Dan jujur saja, jawaban seperti, ya karena begitu kata gereja dan Romo, jelas tidak memuaskan. Di episode perdana seri Yuket ini, kita akan membedah dua pertanyaan mendasar yang sering muncul saat malam terlalu sunyi dan hati terlalu jujur. Pertanyaan itu adalah, untuk apa kita hidup dan mengapa kita mampu beriman? Kita akan menelusurinya dari perspektif gereja Katolik, tapi dengan bahasa yang membumi, jujur, dan masuk akal. Karena Yuket bukan buku teori, melainkan peta bagi jiwa yang sedang mencari arah. Kitab Ibrani 11 memberi kita definisi tentang iman yang anti-mainstream. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini bukan sekedar kalimat religius yang dipuitisasi. Definisi ini adalah pernyataan yang radikal. Iman bukan hasil uji laboratorium, tapi pondasi hidup saat segalanya terasa tak masuk akal. Iman adalah relasi, sebuah keberanian untuk mempercayai yang tak terlihat dan tetap melangkah karena percaya bahwa hidup ini bukan sekedar kebetulan. Yuket nomor 1 dimulai dengan sebuah pertanyaan. Untuk apa kita hidup? Jawabannya sederhana tapi membingungkan. Untuk mengenal Allah, mengasihinya, melayaninya, dan bersatu dengannya dalam kebahagiaan kekal. Bukan sekedar mencari uang, status, apalagi validasi sosial. Lalu Yuket nomor 2 melanjutkan pertanyaan itu. Mengapa kita bisa percaya kepada Allah? Padahal kita tidak bisa melihatnya, menyentuhnya, apalagi membuktikan keberadaannya secara ilmiah. Jawabannya cukup singkat namun meresahkan hati, karena Allah sendiri yang lebih dulu membuka hati kepada kita. Iman bukan hasil kerja keras manusia, tapi sebuah anugerah, karena Allah menyapa lebih dulu, dan kita hanya perlu menjawab. Gereja Katolik menyuarakan hal ini sejak awal. Katekismus Gereja Katolik nomor 27 berkata, keinginan akan Allah tertanam dalam hati manusia, karena manusia diciptakan oleh Allah dan untuk Allah. Dengan kata lain, kekosongan yang kadang kita rasakan bukanlah kelemahan, tapi sebuah panggilan. Suara hati yang pelan-pelan berbisik bahwa ada yang lebih besar dari dunia ini. Santo Agustinus dalam Confessiones menulis, Engkau telah menciptakan kami untukmu ya Tuhan, dan hati kami tak tenang sebelum beristirahat dalam Dikau. Kita bisa mencoba memuaskan hati dengan hiburan, prestasi, atau relasi, tapi akan selalu ada ruang kosong yang tak bisa diisi oleh dunia dan hanya bisa diisi oleh Allah. Karena iman bukan formalitas. Iman adalah kerinduan terdalam manusia untuk pulang kepada Bapa. Ajaran gereja zaman sekarang pun masih menggemakan kebenaran ini. Yuket nomor 3 menegaskan, manusia diciptakan menurut gambar Allah, dengan martabat, akal budi, hati nurani, dan kebebasan. Artinya, manusia bukan sekedar produk biologis. Manusia punya kebebasan untuk mencinta dan juga untuk percaya. Paus Yohanes Paulus II dalam Fides et Ratio menulis demikian, iman dan akal budi adalah dua sayap yang mengangkat manusia menuju kebenaran. Jadi, iman bukan tandingan untuk nalar. Iman justru membutuhkan akal budi agar bisa terbang lebih tinggi, melampaui yang tampak menuju kebenaran yang tak terlihat.
Lalu Paus Benediktus ke-16 dalam Deus Caritas Est juga menambahkan, kasih Allah membuka mata hati kita untuk percaya. Iman bukan sebuah paksaan. Iman adalah respon bebas terhadap kasih yang tak masuk akal, tetapi selalu terasa dan nyata. Di era sekarang, iman sering dicap kuno. Sebagian orang berkata, ngapain percaya kalau tidak bisa dibuktikan? Dan hal ini adalah lumrah karena kita hidup di zaman di mana sains dianggap sebagai jawaban atas segala masalah. Namun sayangnya, sains hanya bisa menjawab pertanyaan tentang bagaimana, dan iman hadir untuk menjawab mengapa. Mengapa kita peduli pada keadilan? Mengapa kita mencari makna? Mengapa kita haus cinta yang setia dan murni? Dan itu semua bukan sekedar reaksi kimiawi, tapi jejak kerinduan akan sesuatu yang lebih besar dari diri kita, yaitu Allah sendiri. Pertanyaan kritis akan selalu muncul. Contohnya, kalau iman itu anugerah, kenapa tidak semua orang bisa beriman? Jawabannya sangat sederhana. Karena Allah tidak memaksa manusia untuk beriman. Allah memberi, tapi tetap menghormati kebebasan manusia. Kadang, manusia terlalu sibuk untuk mencari bukti dan lupa membuka hati. Bukan karena Tuhan pilih kasih, tapi karena manusia sendiri terlalu takut untuk percaya. Satu hal yang harus digarisbawahi sejak awal, iman tidak menjanjikan hidup bebas dari masalah, tapi iman memberi kekuatan untuk bertahan. Saat kehilangan menyesakan, saat sakit membuat putus asa, saat sepi terasa menelan makna hidup kita, iman akan terus berbisik bahwa kamu tidak sendirian. Allah hadir bukan sebagai teori, tapi sebagai teman yang takkan pernah pergi, bahkan di malam paling gelap sekalipun. Dan pada akhirnya, iman adalah anugerah, tapi juga panggilan. Kita mampu percaya bukan karena kehebatan kita, tapi karena ada pribadi yang lebih dulu mengulurkan tangannya agar bisa kita capai. Dalam iman, kita menentukan arah, dan seringkali iman justru tumbuh dengan subur di tengah keraguan, pertanyaan, dan pencarian yang jujur. Kalau video ini membuatmu berpikir ulang tentang iman, jangan lupa subscribe, like, share, dan tuliskan refleksimu di kolom komentar. Sampai jumpa di episode selanjutnya, di mana kita akan membongkar misteri pewahyuan Tuhan. Bersama Petrus di Awam Tebar Garam, dalam Temaram berpikir semakin mendalam.